dengan ilmu firman Tuhan yang kemarin berburu seminggu sisi Jonathan Jufira bahkan Kak Anugrah semuanya dikatakan selamat datang dan terima kasih untuk waktu dan support kita semua dalam pelayanan anak sekolah minggu ini. Dan baiklah, kita bersyukur kepada Tuhan luar biasa memampukan terus kita untuk menjalankan tugas pelayanan ini, dan kita akan melakukan ibadah minggu 5 Juli 2020. Baiklah, selamat persiapan dan menggunakan sekolah kepada Ibu Pendeta. Mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah ya Tuhan kami di dalam surga, melalui anakmu Yesus Kristus. Karena Engkau selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan saat ini Tuhan, kami akan melaksanakan pelayanan ibadah sekolah minggu untuk minggu 5 Juli 2020. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami teristimewa bagi Ibu Pendeta Selantika yang akan menjadi kadim. Tuhan Yesus berkati dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya semuanya boleh berjalan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan, dan semuanya juga hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan anak-anak-Mu di jemaat baiklah golongan ini. Dan berdoa untuk Sisi, Cita, Onasya, Cifira, bahkan Kak Anugrah yang akan ambil bagian tugas dalam ibadah ini. Kau berkati dengan hikmat, Kau berkati dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Begitupun semua fasilitas sarana prasarana yang kami gunakan Tuhan, Engkau berkati supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampuni akan segala dosa kami. Kami mau menyerahkan pelaksanaan ibadah kami ini hanya ke dalam perlindungan tangan Tuhan yang penuh kasih, sambil kami mohon ampun akan segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita bersyukur hari Minggu tanggal berapa sekarang? 5. Tanggal 5 Juli tahun 2020, hari Minggu yang penuh sukacita ini, orang baku dapa lagi di ibadah sekolah Minggu Gemim Baitul Kolongan. Walaupun melalui video online, tapi kita bersyukur Tuhan Yesus baik memberkati orang semua sampai saat ini. Oleh karena itu, Encik mau undang semua mari beribadah bersama saat ini, dan semua ayo bangkit berdiri. Orang memuji memuliakan Tuhan di pagi hari ini, sambil juga orang menunggu orang adik mungkin, atau orang teman yang mau ibadah sama-sama yang masih bersiap. Semua Enci undang berdiri dengan hati bersyukur. Mari orang menyanyi sama-sama lagu Bila Kau Senang Hatiku Gembira. Dengan gerakan ya semua. Ayo. Bila kau senang hatiku gembira. Bila kau senang hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan aha. Pertama dengan tangan, gerakan ke atas, gerakan ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, bahagia, bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan, dan teriakan. Kedua dengan kaki, gerakan
Gerakan ke depan, gerakan ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dan teriakan aha ketiga dengan badan. Pegang pundak kanan, pegang pundak teman, ke kanan dan ke kiri. Bila kau senang, hatiku bahagia. Bagaimana cara mengatakannya? Tuhan berikan itu kepadaku, mari lakukanlah dengan tangan, dengan kaki, dengan badan dan teriakan amin. Yeay. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, adik-adik, Cimu sapa dulu semua. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Oke, saat ini kembali lagi dengan Sisi, dengan Cita akan melayani adik-adik semua di rumah dan masih tetap berdiri. Hari ini Enci sangat semangat. Enci percaya juga adik-adik di rumah semangat dan saat ini torang masih memuji Tuhan. Torang mau katakan bahwa torang ini adalah anak-anak yang kalau sebegini apa dia apa? Istimewa. Wah, anak yang mantap, anak yang hebat. Nah, sekarang torang mau penyanyi lagu masih tak berdiri nih dengan gerakan. Torang mau bilang aku istimewa. Ayo. Lihat gerakan di sini semua. Aku istimewa apa? Aku istimewa bukan sebab kamu maju, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, istimewa bukan mundur, bukan karena kuat dan hebatku. Goyang kiri kanan, ku istimewa, kata Yesus. Putar. Alkitab mengatakan sekali lagi goyang, ku istimewa, kata Yesus. Putar lagi. Emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Aduh, luar biasa. Silakan duduk semua. Puji Tuhan. Torang semua menyanyi, melakukan gerakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pagi hari ini torang mau berdoa. Dan hari ini, pagi ini doa akan dilayani oleh Enci Ira. Oleh karena itu, semua dengan sikap berdoa, torang menyanyi sama-sama lagu Bapa ku datang padamu.
bersama. Apa yang Encira ucapkan, adik-adik ikuti ya. Apa yang Encira ucapkan, adik-adik ikuti. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Allah. Selamat pagi Tuhan Allah. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami berterima kasih Kami berterima kasih segala pimpinan Tuhan segala pimpinan Tuhan yang terus berlaku yang terus berlaku dalam kehidupan kami. dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun Kami boleh bangun dan saat ini dan saat ini boleh beribadah bersama. boleh beribadah bersama. Kami mohon Kami mohon Roh Kudus-Mu Roh Kudus-Mu menolong kami semua menolong kami semua supaya kami boleh beribadah dengan baik supaya kami boleh beribadah dengan baik dan semuanya dan semuanya kami persembahkan kami persembahkan hanya untuk kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. nama Tuhan. Biarlah Biarlah ibadah sekolah minggu ibadah sekolah minggu di hari ini hari ini boleh jadi boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Bapa, Putra, Putra, dan Roh Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang torang mau lanjutkan torang pe ibadah. Tadi torang so menyanyi, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Saat ini, sekarang masih posisi duduk toh semua. Nggak usah dulu berdiri. Dan adik-adik tahu, Enci mau jujur-jujuran dengan adik-adik. Supaya adik-adik semua jujur-jujuran dengan Enci saat ini. Nah, kemarin hari Enci sedih karena Enci ada baking salah, Enci ada baking dosa, Enci ada dusta. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, kalau ada yang sama dengan Enci, mungkin ada yang badusta lesto, atau lain perbuatan dosa, mungkin ada yang melawan orang tua, atau mungkin ada yang bapak curi, nah atau ada perbuatan dosa lain yang orang lakukan, mungkin yang Encinin tahu, cuman siapa yang tahu? Cuman adik-adik, deng siapa? Cuma Tuhan Yesus yang tahu. Nah sekarang coba adik-adik ingat dulu di dalam hatinya, usah bilang kuat-kuat. Di dalam hati jo apa dosa yang orang ada baking. Paling ada yang berkata-kata kotor, atau ada kata kasar, atau ada yang melawan orang tua. Nah, orang bilang dalam hati apa itu orang da baking. Contohnya Tuhan kita ada berdusta kemarin, dalam hati jo. Sudah semua so bilang, masih ingat apa tuh orang da baking? Ada yang Tuhan kita udah melawan Tuhan pe orang tua. Nah, ingat semua itu dalam hati, dan semua coba kunci itu tangan, taruh itu tangan di muka rupa Encida baking sekarang. Duduk dengan sikap dengan semua duduk manis, semua dengan hati yang tulus. Semua begini. Orang sekarang mau mengaku dosa kepada Tuhan, oke? Dengan sikap berdoa, dengan sungguh-sungguh mau minta ampun kepada Tuhan. Orang sama-sama berdoa. Mari berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kami manusia yang berdosa. Kami tidak sempurna Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, semoga kami tidak melakukannya lagi. Enci pribadi berdoa, semoga Enci boleh menjadi anak yang jujur. Dan Enci juga mendoakan anak-anak di rumah supaya menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Yeah. Ada sukacita? Yes, yes, yes. Sukacita, 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 sukacita.
Yes, ya. Oleh karena itu saat ini atas kebaikan Tuhan, atas kemurahan Tuhan, Enci undang semua bangkit berdiri karena torang semua masuk dalam cerita Alkitab yang torang tunggu-tunggu pastinya. Karena anak sekolah minggu harus rajin-rajin mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya torang iman semakin kuat. Torang semakin percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Torang semakin percaya kalau dengan firman Tuhan, torang akan dijauhkan dari yang namanya iblis. Karena iblis itu ada di mana-mana. Iblis itu dekat sekali dengan torang semua. Makanya dari itu torang harus mendengarkan firman Tuhan. Karena itu dengan berdiri torang menyanyi bersama-sama, firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku. Ayo semua berdiri, Enci undang. Silakan duduk semua. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh pendeta. Pendeta ini perempuan. Nah, adik-adik biasanya ada dua tuh pendeta pelayan firman Tuhan yang perempuan. Nah, sekarang orang mau tebak-tebakan. So, berapa minggu orang selalu dilayani oleh Bapak Ibu pendeta. Nah, coba tebak hari ini kira-kira siapa? Ada dua. Biasanya ada Kak Ulan atau ya Kakak Ulan, dan kedua ada Pendeta Tika. Nah, coba tebak kira-kira hari ini siapa? Pendeta Kak Ulan atau Ibu Pendeta Tika? Ada yang bisa tebak? Siapa, Enci? Enci tahu? Tadi sepasang lilin. Oh, saudara Palia, bagus. Berarti ada Bataru Kira. Nah, hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Tika, dan kita akan mengundang Ibu Pendeta Tika untuk melayani firman Tuhan di pagi hari ini. Dipersilakan, Ibu. Halo adik-adik sekolah minggu, Jemaat Gemimbay Pertolongan yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang kudus ini. Dan yang pasti adik-adik yang ada di rumah tidak sabar kan mau dengar cerita Alkitab. Tapi pendeta mau minta Pak adik-adik semua boleh tuh mau duduk tenang, duduk manis, nyanda bawa jalan. Boleh? Boleh. Terima kasih. Dan mari sebelum torang mau dengar cerita Alkitab, torang mau berdoa. Mana sikap berdoa semua? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman kehidupan kami. Di saat ini kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk kembali menerima pengajaran firman Tuhan lewat cerita Alkitab yang akan diperdengarkan. Tuntun kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami anak-anak-Mu boleh duduk tenang, mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan cerita itu pun boleh kami lakukan dalam hidup setiap hari sebagai anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran. Maka dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, kami menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Ya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada pegang Alkitab semua? Ada? Kalau adik-adik yang belum tahu membaca,
boleh minta bantuan Pak Mama atau Papa atau Kakak di rumah, mau bantu, mau membuka ini Alkitab, bahkan mau baca sama-sama ini Alkitab. Nah, cerita Alkitab yang akan kita renungkan bersama terambil dalam kitab 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3 dibaca ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Demikian bacaan Alkitab kita dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dan diberkati Tuhan, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati. Puji Tuhan. Kalau kabar adik-adik sekolah minggu semua dahsyat dan luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Yang pasti ada sehat-sehat toh di rumah. Amin. 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 Ada sehat-sehat. Nah, adik-adik, dari bacaan Alkitab kita tadi, pendeta mau bagi satu cerita Alkitab untuk adik-adik semua, di mana dari bacaan Alkitab tadi berbicara tentang sosok seorang muda yang bernama Samuel. Siapa dia punya nama? Samuel. Ya. Ini Samuel, dia mendengar
panggilan Tuhan. Nah, menjadi pertanyaan buat adik-adik semua, siapa di antara adik-adik semua yang pernah dengar itu suara Tuhan? Ada yang pernah dengar suara Tuhan? Belum? Iya, pendetanya belum pernah. Tetapi mungkin kalau adik-adik di rumah sama dengan pendeta mau dengar mama atau papa bapanggil, pastinya orang dapat dengar kan. Nah, saat Samuel dia sedang tidur, dia mendengar ada suara yang memanggil dia. Samuel, Samuel. Ketika dia mendengar suara yang memanggil itu, maka secara tiba-tiba dia bangun dari tidur. Dia kira yang dapat panggil itu Imam Eli. Maka cepat-cepat dia pergi Pak Imam Eli. Ya Bapak, dia bertanya, Bapak ada panggil Pak kita? Tetapi Imam Eli menjawab, nyanda anakku, Bapak tidak memanggil Samuel. Pergi jo, balik tidur jo ulang. Nah, karena dia mendengar ini Imam Eli mengatakan hal demikian kepadanya, maka dia kembali untuk tidur. Saat dia sementara tidur, dia mendengar lagi suara yang memanggil pada dia. Samuel, Samuel. Dia terbangun ulang, kun dia lari-lari pergi Pak Imam Eli. Dia pergi ulang. Ya Bapak, Bapak ada panggil Pak kita? Imam Eli lagi bilang, nyanda anakku, Bapak tidak memanggil Samuel. Pergi jo, pergi tidur jo ulang. Sampai 3 kali kejadian itu terjadi kepada Samuel. Ketika dia tidur, ada suara bapanggil pada dia. Samuel, Samuel. Dan yang ketiga kali itu dia cepat-cepat lagi lari. Dia pikir ini Imam Eli ada panggil pada dia. Ketika dia pergi Pak Imam Eli, dia katakan seperti yang dia katakan sebelumnya. Ya Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Imam Eli bilang, nyanda, Bapak tidak memanggil Samuel. Tetapi ketika Samuel di kali yang ketiga kembali datang kepada Eli, maka di situ Imam Eli menyadari ternyata yang ada bapanggil Pak Samuel ini adalah suara Tuhan. Samuel karena dia masih muda, dia belum pernah dengar itu suara Tuhan, sama dengan adik-adik sekolah minggu, dengan pendeta. Belum pernah dengar bagaimana itu suara Tuhan. Tetapi di waktu itu ketika Eli menyadari bahwa Tuhan yang memanggil dia, maka jawab Imam Eli kepada Samuel. Samuel, ketika Samuel tidur, kau mendengar ulang itu suara bapanggil, bilang jo, ya Tuhan, hambamu mendengarkan engkau, berbicaralah. Nah, karena mendengar perkataan Imam Eli, ini Samuel pergi tidur ulang. Dan benar, suara itu memanggil lagi Samuel. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Adik-adik, Samuel ini adalah seorang muda yang sejak masih kecil sama dengan adik-adik, dia punya mama yang bernama Hana, sering mengajak dia pergi tanpa ibadah sama dengan adik-adik sekolah minggu. Waktu-waktu kemarin sebelum corona menyerang,
Pasti adik-adik ada dia punya mama, dia punya papa, dia panggil. Mari Iko dengan mama mau masuk gereja, mau pergi ibadah kolo dan ibadah lainnya. Iya toh? Pasti ada dia punya mama atau dia punya papa, dia panggil. Sama dengan ini Samuel. Dia punya mama, dia bawa ini Samuel di tempat ibadah yang berada di Silo. Dan di sana dia dididik oleh seorang imam yang bernama Imam Eli. Nah, ini Imam Eli ini dia punya 2 orang anak yang bernama Hofni dan Pinehas. Tetapi ini Hofni dengan Pinehas ini adalah seorang yang tidak menghormati Tuhan sama dengan Samuel. Ini Hofni dengan Pinehas adalah seorang yang tidak menghormati Tuhan, tidak mau menjaga kekudusan hidup sebagai imam. Juga ternyata adik-adik, ini Hofni dengan Pinehas ini suka mencuri persembahan. Hati-hati. Ada adik-adik di rumah yang jangan mencuri? Ada? Nyanda Kang, ondo hebat kau ya nak. Ada anak sekolah minggu Jemaat Baitul Kolongan yang jangan mencuri. Berarti anak-anak sekolah minggu Jemaat Baitul Kolongan anak-anak manis semua. Tuhan Yesus sayang, mama papa sayang, semua orang sayang. Sama dengan Samuel. Karena Samuel begitu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran, banyak orang sayang pada dia. Berbeda dengan ini Hofni dan Pinehas. Karena dorang pesikap buruk, dorang banyak orang nyadak sayang. Karena apa yang harus diteladankan kepada orang lain ketika dorang melakukan satu kejahatan. Untuk itu Samuel sangatlah disayang oleh semua orang pada waktu itu, termasuk Imam Eli. Sehingga pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Samuel. Dan Samuel pun katakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Luar biasa sekali adik-adik ini Samuel. Dia nyandak sama dengan adik-adik di luar sana. Kalau mungkin adik-adik jemaat Gumim Baitul Kolongan nyandak ada sekang tuh, kalau dia pe mama panggil atau dia pe papa panggil, mau orang menyau akan sesuatu hal yang nyandak bagus. Kiapa mama panggil-panggil, kiapa mama panggil-panggil, tada bak uni Doraemon. Tapi ini Samuel hebat sekali. Orang mesti teladani pada dia. Tuhan panggil pada dia, dia bilang, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Untuk itu adik-adik yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari cerita Samuel ini mau mengajarkan kepada adik-adik sekolah minggu di rumah, Enci yang ada di rumah maupun yang ada di sini, bahkan torang semua, bagaimana torang harus hidup setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dengar-dengaran pak orang tua. Karena ketika torang hidup setia kepada Tuhan, dengar-dengaran pak orang tua, seperti Samuel, torang akan disayang oleh banyak orang akan sayang, bukan cuma mama dan papa, bukan cuma om dan tante, bukan cuma kakak, bukan cuma cincin sekolah minggu yang akan sayang pak adik-adik sekolah minggu, tapi semua orang akan menyayangi adik-adik sekolah minggu kalau adik-adik sekolah minggu hidup takut akan Tuhan. Dan ketika hidup takut akan Tuhan, adik-adik juga harus mau mendengar panggilan Tuhan. Sama dengan Samuel, Tuhan panggil pada dia, maka Samuel pun menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar.
Dia mengiyakan panggilan Tuhan untuk bersama-sama mau melayani Tuhan. Maka dari itu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun adik-adik masih kecil, tapi tetaplah hidup seperti adik-adik sekolah minggu yang takut akan Tuhan. Karena satu waktu kelak, adik-adik akan dipakai oleh Tuhan seperti Samuel untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, memberkati kita. Amin. Nah, baiklah dari sekolah minggu sekalian, hari ini torang sudah dengar cerita firman Tuhan. Tentang siapa tadi torang udah dengar? Samuel. Nah, rupa Samuel, Ibu Pendeta ada cerita. Satu kali Tuhan panggil, dia langsung apa? Menyau, dia langsung jawab. Adik-adik di rumah lah begitu nih. Mama bapak panggil. Ada yang nama Samuel tuh di rumah. Samuel langsung bilang apa? Ya ma, atau ya pak. Jangan nanti mama sokat 3 kali. Biasa ketiga kali sodeng apa? Sodeng sodeng rotang. Jadi satu kali jemaah panggil, kalau orang dengar langsung menjawab sama yang cerita tadi Samuel. Dan saat ini kita masih dalam ibadah sekolah minggu. Torang mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mana persembahan yang sudah disediakan, baik yang diberikan mama papa atau oma opa atau saudara-saudara. Torang mau kasih persembahan. Nanti itu persembahan kasih pak bapak ibu syamas yang ada di kolom masing-masing nih. Torang sambil memberi persembahan menyanyi bersama-sama lagu Kidung Jemaat yang berkata bersyukur kepada Tuhan. Mari memberi dengan sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Satu kali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat, doa syukur yang akan dilayani kembali oleh Ibu Pendeta Tika. Dipersilakan kepada Ibu. Ya, di sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan, sekarang torang mau bercakap-cakap dengan Tuhan lewat doa. Mana sikap berdoa semua? Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena waktu dan kesempatan ini kami boleh belajar dari cerita Alkitab. Jadikan kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Kolongan seperti Samuel, yang taat, yang setia, yang dengar-dengaran, yang tetap mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan jadikan kami anak-anak seperti Hofni dan Pinehas yang suka melakukan kejahatan dan suka mencuri. Biarlah Tuhan yang akan terus membimbing dan membentuk karakter kehidupan kami anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bersama untuk pelayanan yang dikerjakan oleh enci-enci dan engku sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Kolongan. Tuhan Yesus kiranya akan memberkati enci-enci dan engku sekolah minggu kami yang boleh terus memberi diri,
melayani kami anak-anak Tuhan dengan cerita-cerita Alkitab yang membangun karakter kehidupan kami. Diberikanlah kepada mereka kesehatan, kekuatan, bahkan pun bagi komisi pelayanan kategorial anak sekolah minggu, dari ketua sampai semua yang ada yang memberi diri untuk bersama-sama melayani Tuhan. Tuhan kiranya akan memberkati, sehingga sukacita dalam pelayanan akan tergambar selalu dengan bagaimana mereka terus membagi bekal firman Tuhan untuk menyegarkan iman kami anak-anak-Mu. Berkati juga orang tua kami, mama dan papa, oma dan opa, bahkan saudara-saudara kami, kakak dan adik. Kiranya mereka terus diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dijaga, dilindungi dari mara bahaya, dari kecelakaan yang mengancam kehidupan. Sebagaimana Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami anak-anak-Mu dari bahaya, bahkan ancaman kehidupan. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, kami juga berdoa bersama, memohon pertolongan daripada Tuhan. Ketika saat ini kami anak-anak-Mu masih harus beribadah di rumah masing-masing dikarenakan pandemi COVID-19. Tuhan, kami anak-anak-Mu berseru kepada-Mu, memohon kasihani kami ya Tuhan. Dilalukanlah cobaan kehidupan ini daripada kami, sehingga kami boleh bersama-sama lagi berkumpul dalam sukacita iman, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bersama untuk dokter, perawat, bahkan tenaga medis yang ada yang menangani wabah COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka semua diberi hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan baik dalam sikap takut akan Tuhan, sehingga lewat kehidupan mereka kuasa Tuhan dinyatakan menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit dikarenakan virus corona ini. Bagi mereka pun, saudara-saudara kami orang tua maupun teman-teman kami yang sementara dirawat dikarenakan virus corona, Tuhan kiranya akan menolong mereka, memulihkan mereka untuk boleh kembali sehat, kembali kuat, kembali dapat menjalankan aktivitas dalam keceriaan bersama dengan keluarga masing-masing. Maka semua harapan kami percayakan kepada Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Tuhan mau mendengar dan Tuhan juga mau menjawabnya tepat pada waktunya. Ya Tuhan Yesus, tadi juga kami telah memberikan persembahan, yang mana persembahan ini kami peroleh dari berkat-Mu lewat usaha pekerjaan mama dan papa kami. Tuhan, berkati persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini, agar supaya persembahan ini dapat dipakai menopang pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Gemi Baital Kolongan, tapi juga dapat menopang pelayanan kasih kami bagi sesama yang membutuhkan. Tuhan, memberkati kami semua yang dengan penuh sukacita iman memberi persembahan. Tuhan, memberkati juga orang tua kami dalam usaha pekerjaan mereka. Kiranya berkat Tuhan akan terus dicurahkan bagi mereka semua,
memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kami. Maka terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus yang baik. Kami percayakan kehidupan kami di hari ini bahkan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber sukacita kami berdoa kepadamu dan bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik puji Tuhan, saat ini tibalah kita di penghujung ibadah di minggu ini. Dan mari sama-sama kita berdiri semua, orang menyanyi lagu pujian yang berkata, dengar dia panggil nama saya, sesuai trompet bacaan hari ini tentang panggilan. Nah, karena itu mari sama-sama penuh sukacita, orang tutup trompet ibadah dengan lagu dengar dia panggil nama saya. Ayo semua berdiri sambil bertepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu semua. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Ayo semua dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya. Kurang sambung. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Satu kali lagi ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan menerima berkat melalui Ibu Pendeta yang terkasih. Mari menerima berkat. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus memberkati kehidupan adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Baitul Kolongan, memberkati kita sekalian sekarang sampai selamanya. Demikianlah ibadah hari ini telah selesai. Enci dan Engku berharap semua ada penuh dengan sukacita. Dan terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah, mama papa, oma opa yang sudah memfasilitasi. Terima kasih banyak. Enci dan Engku di depan sangat senang. Sampai saat ini semua adik-adik masih beribadah luar biasa, mantap, hebat. Dan ingat Enci pesan Ibu Pendeta, tetap rajin beribadah. Dimanapun orang berada, tetap rajin beribadah dan rajin berdoa. Dan masukkan dalam doa supaya ini COVID-19 semua cepat berlalu, supaya orang semua kembali ke aktivitas yang baru
Torang semua saling menyapa dengan yang lain. Sudah torang aktivitas soalnya tidak terbatas seperti sekarang. Adik-adik semua berdoa. Bukan cuma Cinci dan Ibu Pendeta yang berdoa. Tuhan mendengar doa dari anak yang kecil sampai orang yang paling besar. Jadi semua Cinci harap berdoa supaya ini COVID-19 semua berlalu dan torang adik-adik semua mulai sekolah minggu dan lain sebagainya. Oke? Dan torang tutup ibadah pagi hari ini dengan menyanyi Selesailah Sekolah Minggu, dan ingat apa? Tetap jadi rumah. Ayo menyanyi sama-sama. Selesailah sekolah minggu, tetap jadi rumah. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Selesailah sekolah minggu, tetap jadi rumah. Bye bye, bye bye. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dah. Terima kasih banyak ya Allah ya Tuhan kami, Engkau luar biasa telah menolong kami sehingga boleh melaksanakan ibadah pelayanan sekolah minggu di Jemaat Gemimbay Telkolongan ini. Engkau terus memberkati Ibu Pendeta Swantika dalam pelayanannya, bahkan dalam kehidupan keluarga, harapan, dambaan, semua rencana kehidupan ya Tuhan. Mari Engkau berkati supaya semuanya dibuat berhasil. Kehidupan yang penuh dengan berkat, kehidupan yang penuh dengan sukacita, selalu menjadi bagiannya bersama dengan keluarganya. Begitupun kami semua guru-guru sekolah minggu yang sudah melayani, bahkan saudara anugerah yang senantiasa terus mensupport pelayanan kami Tuhan. Mari Engkau memberkati kami semua. Kesehatan, kekuatan selalu menjadi bagian kami, dan diberkati kami Tuhan dengan kesuksesan, dengan apa yang kami lakukan dalam tugas dan tanggung jawab kami sehari-hari untuk terus mendukung pelayanan sekolah minggu ini. Terpujilah nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kalau sebentar kami akan berpisah, Tuhan yang akan menolong kami supaya kami boleh tiba di rumah kami dengan selamat yang hanya berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapa. Inilah kami yang berdoa, inilah kami yang bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.